Waalaikumsalam. Oke, baik. Oke, katanya Sofia Zoom-nya masih error. Oke, ya semoga dimudahkan Mbak Sofia ya. Wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran life skill. Sekarang kita memasuki tema baru, ya tema baru. Kalau kemarin temanya adalah teladan mulia, kita belajar dari para nabi dan para sahabat serta para orang-orang solih pada masa lampau. Maka pada tema kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Tema kita berubah. Temanya adalah ya, temanya adalah student trainer, gabungan dari student siswa, trainer itu dari entrepreneur. Kita akan belajar berbisnis, berwirausaha pada tema kita kali ini. Ya, tantangannya sudah naik. Makanya kemarin ketika sebelum liburan Ustazah Japri kalian menghubungi kalian untuk mengerjakan, menuntaskan semua tugas-tugas kalian pada tema sebelumnya. Tujuannya supaya ketika memasuki tema ini kalian sudah fresh, tidak ada dosa-dosa masa lalu, tidak ada tanggungan tugas ya, Masya Allah, tanggungan tugas di masa lalu ya pada tema sebelumnya. Kita memasuki tema baru studentpreneur dan Ustazah akan share materi kita kali ini. Oke, sudah bisa menyimak materinya? Sudah, Ustazah. Sudah bisa ya? Oke. Ada yang belum bisa menyimak materinya? Oke. Silakan open kamera ya, open kamera, bersiap dengan alat tulisnya. Oke ya, fokus dengan pembelajaran kita kali ini ya. Saya tidak tahu kalian sudah apa di sana? Ya, usahakan untuk tetap fokus di depan layar kalian. Karena materinya, apa yang akan kalian jawab di kuis nanti hubungannya ada di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya akan memulai dari sebuah kalimat tanya. Apakah muslim itu wajib kaya? Silahkan tulis di kolom chat kalian jawaban kalian. Apakah muslim itu wajib kaya? Silahkan tulis di kolom chat. Tidak wajib, tidak wajib, tidak wajib, tidak wajib. Wah, banyak yang mengatakan tidak wajib, tidak wajib, tidak wajib, tidak wajib. Oke, tidak wajib, tidak wajib, tidak wajib. Oke, tidak wajib. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, nah, masih apa enggak ya? Ada yang punya jawaban lain dari selain tidak wajib? Ada? Tidak ada sepertinya. Sepertinya belum ada yang mengatakan wajib. Oke, Siva izin tidak buka kamera. Oke, baik, siap. Oke, terima kasih konfirmasinya Siva. Ini bagus ya. Jadi konfirmasi tidak bisa buka kamera karena sesuatu itu bagus. Terima kasih. Tapi tetap fokus ya Siva. Oke, baik. Oke, sudah ya. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib. Baik, sekarang Ustazah akan memulai berikutnya. Rasulullah menurut kalian kaya atau miskin? Oke, tulis di kolom chat. Rasulullah kaya atau Rasulullah miskin? Oke. Harus antara kaya sama miskin tuh sudah. Iya, betul. Kaya dan miskin. Oke. Kaya. Oh, kok ada yang menjawab sederhana? Nggak boleh. Kaya atau miskin? Sederhana itu gaya hidup. Kalau kaya atau miskin itu seberapa banyak uangnya, gitu. Kalau ukurnya seberapa banyak uangnya. Kalau kaya itu banyak sekali uangnya, kalau miskin itu sedikit sekali uangnya. Sedangkan kalau sederhana itu gaya hidup. Miskin, kaya, miskin, kaya, kaya, miskin, miskin. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, kita simak data berikut ini. Ya, yang pertama. Mahar Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah
itu sebesar 20 ekor unta. Dan unta ini adalah unta terbaik pada zaman itu. Bukan unta biasa, bukan unta yang kurus-kurus gitu ya. Yang itu setara dengan berapa miliar gitu ya untanya itu. Satu ekor unta itu kurang lebih 50 juta. Ya. Kalau 20 ekor unta 1 miliar. Itu maharnya kepada Khadijah ketika sebelum menjadi nabi. Dan sebenarnya tidak hanya 20 ekor unta, ada yang menyebutkan ada tambahan lagi selain 20 ekor unta. Sehingga kurang lebih 1 miliar lebih. Kemudian Rasulullah juga pernah membagikan 1.500 ekor unta. 1.500 ekor unta kepada beberapa orang Quraisy sesudah perang Hunain. 1.500 dikali 50 juta kalau satu ekor unta yang bagus gitu ya. Karena Rasulullah kalau membagikan segala sesuatu tidak pernah membagikan yang jelek-jelek, selalu membagikan yang bagus-bagus. Nah, oke, kita hitung aja berapa itu 1.500 kali. Neraca dagang Rasulullah itu serupa setara dengan 1.216.343 gram emas. Oke, kita kali segitu banyaknya. 1216. Ayo yang punya kalkulator boleh bantu. 1.216.343 dikali 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang 1.100.000. Ustazah kemarin itu beli emas 1 gram kecil segini ya, kotak segini ya, kotak tipis ya. Itu 1.100.000. Jadi total berapa nih? 1 triliun. 1 triliun neraca dagangnya Rasulullah. Kemudian mewakafkan 15 tanah Rasulullah yang masing-masing bernilai 25 kg emas. Kita hitung lagi, 25 kg emas. Itu berapa gram? Berarti kan 25.000 gram dikali 1 juta. 25.000 dikali 1 juta dikali 15. Oke. Sudah? Pusing? Sudah pusing? Oke. Berapa? Kayaknya sudah banyak sekali gitu ya. Oke. Infak Nabi senilai 1.251 kg emas. Kilogram loh ya, kilogram. Yang tadi 1.100.000 itu gram. 1 kilo itu berapa gram? 1.000 gram. Berarti 1 juta gram. 1.000 ya. Kemudian dikali lagi 1 juta. 1 juta kali 1 juta. Nah, ini. Oke. Berarti Rasulullah kaya apa miskin? Oke, kaya. Rasulullah kaya raya sekali. Kaya raya, bahkan sebelum jadi nabi. Ya. Dari mana Rasulullah bisa kaya? Dari mana Rasulullah bisa kaya? Apakah dari warisan dari saudara, dari kakek neneknya, warisan-warisan gitu? Berdagang. Oke, tidak. Dari berdagang. Apakah dari meminta-minta atau memalai orang? Naudzubillah min dzalik ya. Insya Allah enggak ya. Ya, tapi dari berdagang, berusaha. Bahkan Rasulullah itu perdagangannya lebih dari sampai di luar negeri, ya. Sampai Rasulullah kan di tanah Mekah ya. Berdagangnya itu sampai di negeri Syam. Di negeri Syam itu di mana? Di Palestina. Jadi sudah di luar negeri ya. Berdagangnya itu makanya sampai jutaan sekali. Nah, dan dia mendaftarkannya sebagai seorang yang kurang, lalu dia itu besar itu Allah ya menjadikannya kaya raya. Jadi Rasulullah itu kaya raya, ya. Tapi ya sebaliknya ya, dengan hartanya yang sebanyak itu, Rasulullah itu membagikan semua hartanya itu di jalan dakwah, di jalan Allah, ya, untuk kepentingan dakwah, sehingga itu maksimal sekali membagikan hartanya, membebaskan budak dan sebagainya. Terus bagaimana dengan hidupnya Rasulullah? Apakah Rasulullah bergelimang harta, pakai baju mewah, pakai mahkota raja, begitukah? Ada yang bisa menjawab? Ada yang pernah membaca sirah? Apakah Rasulullah seperti itu? Enggak. Ya. Rasulullah walaupun hartanya banyak, itu tetap dalam hidup sederhana. Saking sederhananya, bahkan lebih mewah kita dibandingkan Rasulullah. Kita tidur di kasur empuk. Rasulullah tidak, di tikar. Tikar yang
kalau beliau bangun itu ngecat tikarnya. Seperti itu. Saking sederhananya. Oke, catat ya. Yang kedua, dua sahabat terbaik Rasulullah, Abu Bakar membebaskan Bilal dengan 9 ukiah emas, 400 dirham. Wah, mana dirham? Dirham untuk membebaskan budak-budaknya. Bukan budak-budaknya Abu Bakar, budak-budak yang lainnya maksudnya ya. Umar bin Khattab mewariskan 70.000 ladang pertanian. Yang masing-masing itu setiap ladang itu seharga 160 juta. Ladang itu ya tanah yang bisa digunakan untuk perkebunan. Sehingga total 11 triliun Umar itu Abu Bakar. Ya, bahkan ada yang unik ya, Umar versus Abu Bakar. Jadi ada cerita yang unik, persaingan Umar dan terhadap Abu Bakar. Suatu ketika Rasulullah menyuruh kami agar berinfak di jalan Allah. Kebetulan ketika itu ada sedikit harta pada saya. Maka saya berkata dalam hati, saat ini aku memiliki harta. Jika suatu saat aku dapat melebihi Abu Bakar, maka inilah saatnya. Aku pun pulang ke rumah dengan gembira. Lalu saya membagi dua seluruh harta yang ada di rumah. Jadi Umar itu pengen menyaingi Abu Bakar dalam hal infak. Subhanallah ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ada ya Rasulullah, karena sudah dibagi dua. Ya hartanya dibagi dua, semuanya harta ditotal, misalnya semua hartanya 10 juta, katakanlah seperti itu, maka 5 juta untuk diinfakkan, 5 juta untuk keluarganya. Apa yang kamu tinggalkan? Saya tinggalkan untuk mereka setengah dari harta saya. Kemudian datanglah Abu Bakar. Membawa seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, Abu Bakar juga mau berinfak. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Jadi apa yang ditinggalkan Rasulullah, Abu Bakar tidak ada, untuk keluarganya tidak ada hartanya. Semua hartanya diserahkan untuk Rasulullah, untuk dakwah seperti itu, untuk Allah. Sehingga kemudian Umar yang awalnya mau menyaingi tanda kutip ya Abu Bakar, maka dia akhirnya berkata, saya tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar. Subhanallah ya. Jadi dua sahabat terbaik kita ini hartanya banyak. Kalau Abu Bakar kalau Umar diinfakkan separuh hartanya, separuh untuk keluarganya. Kalau Abu Bakar semua. Sedang kok bisa hidup ya Allah mereka? Bisa hidup ya mereka ya? Padahal separuhnya sudah diberikan, padahal semuanya ya. Allah dan Rasulnya yang menjamin rezekinya. Allah tidak akan kekurangan. Maka disitulah Allah membalas infak mereka dengan perdagangan yang lebih banyak. Mereka punya perdagangan, sehingga ketika mereka menginfakkan semuanya, perdagangannya ini laris, manis, untungnya banyak seperti itu. Banyak yang beli, sehingga uangnya kembali lagi ke sini. Ada lagi, infakkan lagi, ada lagi lebih banyak lagi, diinfakkan lagi seperti itu. Itu ya, Abu Bakar dan Umar. Apakah hanya mereka saja yang kaya? Tidak. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya 6 triliun ketika wafat. Zubair bin Awam 3 triliun. Bukan 3 miliar lagi ya, 3 triliun. Utsman bin Affan itu 2 triliun. Bahkan Umar ada sumur ya. Sumur wakafnya Utsman itu masih ada di kota Mekah sekarang. Jadi Utsman pernah mewakafkan sumurnya untuk hajat hidup orang-orang Mekah apa Madinah ya, dan sampai sekarang masih ada sumurnya. Wow, betapa pahalanya mengalir banyak sekali untuk Utsman ya. Beliau sudah wafat, tapi hartanya pahalanya masih mengalir melalui wakafnya. Seperti itu. Gitu ya. Apakah harta kekayaan mereka ini digunakan untuk diri mereka semuanya? Tidak. Masya Allah, para sahabat itu kalau sudah mau berperang atau ada seruan untuk berinfak, itu mereka akan menginfakkan banyak-banyakan. Infaknya itu banyak-banyakan. Tidak gak apa-apa wis aku sakminnya yang penting ikhlas. Nah, kita seperti itu enggak ya? Enggak apa-apa usaha sedikit yang penting ikhlas. Enggak, salah. Yang penting itu banyak dan ikhlas gitu. Usaha sedikit tapi ikhlas kan lebih baik daripada banyak tapi enggak ikhlas. Loh, salah itu. Yang paling tinggi itu adalah banyak dan ikhlas. Itu kualitasnya para sahabat dan Rasul ya. Oke, baik. Oke. Kesimpulannya, apakah muslim itu wajib kaya? Oh, belum. Oke. Nabi dan para sahabat adalah pedagang yang kaya raya.
Jelas itu. Ya. Semakin banyak harta mereka, maka semakin banyak infaknya. Tapi gaya hidup mereka semakin zuhud. Mereka tidak kemudian bergaya hidup mewah, tapi mereka tetap zuhud. Ya sudah, makan apa yang ada bisa dimakan. Makan tidak harus makan yang wow, yang enak seperti itu. Nah, bahkan Fatimah istrinya Ali itu sebelum makan bubur gandumnya itu, kalau kita kan nasi ya, tinggal beras, tinggal dimasak jadi nasi. Kalau itu enggak, kalau Fatimah itu harus memetik dulu, gandumnya dipetik dulu. Setelah gandumnya dipetik, dipecah-pecah dulu sehingga bijinya keluar. Sudah itu ditumbuk dulu bijinya sampai halus, baru dimasak menjadi bubur. Prosesnya banyak, padahal itu anaknya Nabi. Ya. Oke, zuhud ya. Semakin banyak harta, semakin banyak infak, maka semakin zuhud. Dan ketika Muslim itu kaya, ya, maka kekuatan ekonomi itu bisa lebih banyak untuk membela agama Allah. Coba bayangkan kalau Abu Bakar itu tidak kaya, miskin, ya, bisa nggak dia membebaskan Bilal? Ayo, bisa nggak Dafa? Kalau Abu Bakar itu membebaskan Bilal kalau dia tidak kaya? Gimana, Daf? Nggak bisa, Ustazah. Nggak bisa. Bisa nggak membiayai perang? Perang itu butuh biaya banyak. Jangan dikira perang itu tidak butuh banyak biaya. Kalau para sahabat itu tidak kaya raya, bisa nggak? Oke, gimana Bil? Bisa nggak kira-kira? Sudah manggil siapa ya ini? Nggak bisa, Ustazah. Oke, nggak bisa. Alvin, nah bisa nggak bangun masjid kalau misalnya para sahabat dan para nabi itu nggak kaya? Bisa. Oke, nggak bisa. Bangun masjid itu butuh botol, butuh semen, butuh tenaga untuk membayari orangnya dan sebagainya. Ya, butuh sehingga kita di kekuatan ekonomi membaca seorang itu dapat berbuat lebih banyak untuk membela agama Allah. Dan 3 dari 5 rukun Islam semuanya membutuhkan uang. Coba, Raffi, mana Raffi? Iya, Ustazah. 5 rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa sih? Taat kepada Islam. Oh, Syahadat. syahadat. Syahadat itu butuh uang apa enggak? Enggak. Enggak. Asyhadu alla, cukup kita bersaksi tidak butuh uang. Robani, mana Robani? Ayo tak panggil satu-satu ini. Biar fokus ini. Mana Robani? Robani. Dor. Kalau dipanggil tidak ada, berarti tidak ada di depan layar ini. Saya bisa curiga. Iya, ada apa? Oke. Sholat. Nah, sholat itu butuh duit enggak? Enggak. Oke, nggak butuh duit ya. Oke, nggak apa-apa lah pakai baju yang ada ya. Nggak harus beli mukena ya. Oke, lumayan ini ya. Oke. Oke. Zaki. Puasa, butuh duit nggak? Buat apa? Buat beli makanannya, Ustaz. Oke, sahur sama buka itu kalau nggak ada apa-apa di rumah bisa puasa nggak ya? Nggak bisa ya. Minimal air putih itu kan beli gitu ya. Oke. Atika, zakat itu butuh duit apa enggak? Butuh, Ustazah. Oke, butuh. Orang kalau nggak punya duit nggak bisa zakat. Kalau orang nggak ada yang zakat maka nggak ada yang menolong orang miskin. Seperti itu, nggak ada yang menolong, nggak ada yang membantu fakir miskin. Itu Hana. Mana Hana? Hai Han. Haji itu butuh duit apa enggak? Ya butuh langsung. Oh, malah butuh sekali. Kalau nggak punya duit nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Oke, berarti 3 dari rukun Islam membutuhkan duit. Berarti memang kesimpulannya, saya mau bertanya, Muslim harus kaya nggak? Hamzah. Saya mau tanya Hamzah nih. Harus kaya nggak Muslim itu? Gimana Hamzah? Wajib kaya nggak Muslim itu?
Halo Hamzah. Hai, hai, hai. Salah? Gimana? Muslim wajib kaya enggak? Enggak. Loh, masih tetap enggak wajib. Gimana? Cek. Apa alasannya? Wajib. Loh, ya. Alasannya apa? Yang ngikutin Rasulullah. Iya, oke, baiklah. Dengan kita menjadi orang yang banyak uangnya, maka akan semakin banyak infak kita. Kalau infak kita semakin banyak, maka akan bermanfaat untuk umat. Seperti itu. Ya, begitu sih. Jadi bukan kemudian kaya itu nggak boleh Ustazah. Kita kan harus hidup sederhana. Iya, nggak apa-apa. Sederhananya itu benar, tapi kita juga harus punya uang. Kita tadi itu membangun kayak perekonomian umat, ya, membangun masjid itu butuh uang dan sebagainya. Kalau nggak kita siapa? Ya. Banyak loh, banyak sekali loh ya. Saudara-saudara kita yang seiman, yang itu dalam kondisi kekurangan, ya, dalam kondisi kekurangan harta, dan itu dibantu oleh orang-orang non-Islam, sehingga mereka akhirnya menukarkan agama mereka untuk mendapatkan harta dari orang non-Islam tadi. Banyak. Coba cek. Coba tanya ke orang tua kalian. Banyak yang seperti itu. Lah kalau kita sebagai muslimnya enggak kaya, mana bisa kita bantu mereka? Ya. Oke. Banyak loh yang menukarkan, akhirnya apa ya, enggak jadi muslim lagi karena mendapatkan bantuan harta, bantuan sembako. Sehingga akhirnya mengalihkan pada dia. Sehingga tadi itu ya, memang Islam harus kaya, dan tadi itu jual beli ini adalah salah satu hal yang untuk membuat kita bisa menjadi lebih banyak harta kita, ya. Dan Allah ini menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini ada perintah jual beli di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian Rasulullah juga bersabda, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 9 bagian pintu rezeki. 9 bagian pintu rezeki itu ada di dunia perdagangan. Luar biasa. 9 usaha, 9 pintu rezekinya itu dari perdagangan. Nah, itu ya. Dan ini menarik ya, ketika seorang muslim berdagang, maka akhlak seorang muslim itu yang harus diutamakan, yaitu jujur. Rasulullah itu jujur ketika berdagang, ya. Sehingga tahu, oh barangku ini mau jual ini. Oh ini bagus ini anti ya, enggak kurang gitu. Rasulullah tahu bahwa oh barang saya ini cacatnya ada di sini, cacatnya ada di situ, begitu. Sehingga orang itu senang ketika beli dagangannya Rasulullah, sehingga mereka beli terus, dan ini yang wajib kita contoh jujurannya, ya. Nah, pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, orang sidik itu orang jujur, dan para syuhada. Jadi kedudukannya sama, orang yang syahid di jalan Allah dengan pedagang yang jujur dan terpercaya, ya, sama kedudukannya. Nah, kita akan belajar untuk menjadi seorang pedagang muslim, ya. Siap ya? Oke. Nanti pertemuan berikutnya akan Ustazah launching studentpreneur, ya, konsep bisnis day kita kelas 6. Kalau kemarin punya adik di kelas 5, mereka sudah berjualan, nah kita juga akan berjualan tapi dengan konsep yang sedikit berbeda. Oke. Cukup dari Ustazah, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke. Ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik ya. Oke, yang sudah hadir, Sofia sudah hadir. Alhamdulillah Sofia sudah hadir. Oke, sekarang Zafran sudah hadir. Zaidan, tadi kayaknya ada Zaidan ya? Kayaknya tadi ada Zaidan ya? Baik. Oke, baik. Emang ada sudah? Mana? Oke, Alhamdulillah Zaidan. Tadi belum ada soalnya. Zafran belum ya? Oke. Nilta sudah hadir, Nilta? Belum juga. Baik, cukup dari Ustazah. Sekarang adalah saatnya mengisi. Oke, ini ada yang menulis di kolom chat. Nabi Muhammad itu kaya, namun dia sangat sederhana, jadi nggak kelihatan kaya. Oke, luar biasa. Sederhana itu gaya hidup. Ya.
Ada orang yang nggak punya uang tapi gaya hidupnya mewah, ya sok kaya gitu ya. Kalau bahasa kita sok kaya. Tapi dia nggak punya uang, uangnya sedikit, uangnya pas-pasan sebetulnya. Tapi karena dia mau terlihat tua, dia tinggal sok kaya. Silakan diisi sekarang kuisnya, kuis wirausaha. Ustazah sudah kopas di kolom chatnya, diisi sekarang kuis wirausahanya, ya. Untuk pertemuan berikutnya hari Kamis kita akan bertemu dengan Zoom lagi. Ustazah akan launching program Student Planner, ya. Jadi sekarang kita pahami dulu bahwa kita kenapa harus kaya dan kenapa kita harus berdagang melalui materi saat ini. Oke, silakan diisi. Saya akan cek siapa yang sudah mengisi. Oke. Masih 0 tanggapan? Soalnya hanya ada 3 kalau nggak salah, saya lupa. Ya, soalnya ada 3 ya. Soalnya hanya ada 3. Oke. Menurut pendapatmu, apakah Muslim itu harus kaya? Mengapa? Menurut pendapatmu, mengapa kita harus berdagang? Teladan apa yang kalian pelajari dari pribadi Rasulullah ketika berdagang? Oke. Silakan diisi. Ada yang ditanyakan? Boleh sambil bertanya? Boleh sambil bertanya jika mau bertanya. Oke, Dafa'a. Oke, Masya Allah. Dafa'a sudah ikut. Oke. Karena. Oke, Ustazah mau jawab. Oh, oke. Pastikan berapa kalimatnya ya. Oke, ada minimal kalimat untuk dijawab. Supaya bisa poinnya bisa penuh. Belajar menguraikan kalimat. Ya. Belajar menguraikan jawaban. Oke, Ustazah. Nah, Ustazah ada 2 ya di Zoom ini. Sebentar, Ustazah sedang mengakali supaya Ustazah tetap bisa ada di sini. Oke, Ustazah akan ganti hostnya. Hostnya bisa ganti host. Hostnya sudah ganti. Ustazah akan keluar ya. Ustazah yang pakai HP ini ya, yang pakai laptop akan keluar dan berganti menggunakan HP supaya waktunya bisa tetap jalan.